Yo, para romance lover, musim summer 2025 bakal jadi surganya para pecinta anime romance, karena bakal banyak judul manis yang siap bikin salting. Nah, di video ini, gue udah rangkum 5 romance summer paling ditunggu di 2025. Dijamin bikin wibu auto senyum-senyum sendiri. Sebelum kita mulai pembahasannya, mungkin kalian bisa pencet tombol like, share, sama subscribe-nya, supaya gue makin rajin bikin kontennya. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai. Yang pertama, Kanojo Karishimasu Season 4. Anime yang manganya selalu dibacotin gara-gara belum nyatain perasaannya sampai 300 chapter ini akhirnya dapat season 4. Setelah season ketiganya tayang di summer 2023 kemarin. Di season ini, Kazuya masih sama aja, jadi cowok pelimpan yang masih nyetak di zona rental pacar sama Chizuru. Gak cuma itu, Luka di season ini juga tambah makin posesif, yang gak peduli lagi sama statusnya si Kazuya. Setiap ada kesempatan, pasti nempel-nempel terus. Yang bahkan kalau menurut gua, mendingan sama Ruka dah. Di season keempat ini juga, kita bakal fokus ke cerita Chizuru yang lagi ngejar impiannya buat jadi seorang aktris profesional. Dan Kazuya di sini jadi support sistemnya si Chizuru yang siap ngelakuin apapun demi dia. Mulai dari project crowdfunding buat filmnya si Chizuru sampai kena omel sana sini cuma biar Chizuru bisa main di film impiannya. Yang kedua, Madras Up Daring Season 2. Akhirnya di 2025 ini kita bisa lihat cewek Gyaru Soft ini cosplay lagi setelah 3 tahun lamanya. Di season ini juga, Marin bakal cosplay kelinci judi, hadirin event-event cosplay, dan photoshoot outdoor. Di season ini juga, Marin bakal lebih terbuka sama perasaannya ke Gojo. Dan Gojo di season ini juga masih sama aja, masih aja suka salting. Gak itu aja, teman-teman cosplayer Marin juga bakal balik dan ngebuat Marin sedikit cemburu. Selain itu, di season terbaru ini juga bakal lebih banyak momen berdua Marin dan Gojo di luar rumah. Mulai dari hunting bahan pakaian, bikin pola kostum bareng di ruang kerja, sampai latihan pose cosplay bareng yang bikin suasana awkward, tapi manis banget. Marin juga makin sering ngegodain Gojo dengan cara-cara random, yang bikin Gojo salah tingkat total. Apalagi kalau Marin tiba-tiba curhat, soal perasaannya sambil senyum-senyum malu. Yang ketiga, Kaoruhana Warin Tosaku. Kalian pernah lihat cewek ini? Ya, cewek yang pernah populer di internet ini berasal dari anime Kaoruhana Warin Tosaku. Bercerita tentang Kaoroku Wakuri, cewek cantik dari sekolah elit bernama Kikyo Private Academy. Dia punya kepribadian yang baik dan manis. Dan cowok bernama Sumugi Rintaro, cowok dari sekolah berandalan Chidori Public High School, yang penampilannya serem, tinggi, dan sering dikira tukang cari ribut. Padahal aslinya tidak. Awal mereka bertemu gara-gara insiden di food court. Kaoroku lagi kabur dari orang-orang yang gosipin dia, sementara Rintaro nggak sengaja bantuin dia. Dari situ, hubungan mereka pelan-pelan kebentuk. Mulai dari saling sapa, ngobrol sambil nunggu bus, sampai makan ramen bareng. Yang keempat, Seishun Butayaro wa Santa Claus no Yume wo Minai. Setelah movie terakhirnya di 2019, akhirnya series ini ngeluarin sequel. Di season ini, kita bakal fokus ke arah Sakura Jimai yang terjebak sama fenomena Di season ini juga kita bakal fokus ke kisah Sakuraji Mamai yang terjebak sama fenomena Natal yang bikin Mai terjebak dilema antara impian, karir, sama perasaan pribadi. Di season ini pun kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Miniskirt Santa. Sosok ini muncul sebagai keinginan Sakuta waktu masih kecil yang pengen Santa Claus itu cantik, imut, dan pakai kostum rok mini biar beda sama Santa Claus asli. Fenomena ini disebut fenomena Natal. Keinginan Sakuta yang masih numpuk di alam bawah sadar, jadinya muncul lagi pas dia udah SMA. Yang kelima, Kako no Inazuke. Kalau kalian butuh romance absurd plus kocak, ini rajanya. Di season baru ini, Erika makin sering manja dan jealous kalau Nagi deket sama Hiro. Sachi juga gak mau kalah, ngebuat satu rumah jadi perang dingin. Momen kocak di season ini juga banyak. Mulai dari rebutan kamar mandi, adegan cemburu absurd, sampai momen-momen ecchi koplak dari setiap karakternya. Yang bikin bingung, ini siapa dah tunangannya? Di season ini juga bakal kelihatan kalau Erika makin sering nyari alasan biar bisa deket sama Nagi. Mulai dari pura-pura masak bareng, minta diajarin pelajaran yang sebenarnya udah dia ngerti, sampai bikin Hiro jadi salah paham. Hiro juga mulai lebih aktif nyari sinyal ke Nagi. Jadi makin bikin Erika sewot setengah mati. Di sisi lain, Sachi makin sering nyelonong masuk ke kamar Nagi pas malam. Bikin situasi makin panas dan bikin penonton geleng-geleng. Karena cinta segi empat ini gak ada obatnya. Belum lagi, orang tua mereka juga gak kalah ribet. Drama keluarga soal pertunangan tertukar ini makin detail dibahas. Sampai bikin penonton mikir keras.
Ini endingnya Nagi jadian sama siapa ya? Yang pasti, di season baru ini penonton bakal disuguhi kerama keluarga, love triangle absurd, tingkah manja Erika, hero yang diem-diem genit, dan Sachi yang posesif. Semua bercampur jadi satu, yang bikin ngakak, baper, sekaligus pusing sendiri.